Oke, semua bisa mendengar suara saya ya. Oke, pertama-tama karena saya dari Bandung Fertility Center, saya akan memperkenalkan dulu fasilitas kami atau tempat saya bekerja, yaitu Bandung Fertility Center. Ya, Bandung Fertility Center ini sudah berdiri di Bandung semenjak tahun 2013 ya, dan ini merupakan klinik teknologi reproduksi berbantu yang berada di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati, lantai 5. Rumah Sakit Ibu Anak Limiati ini adalah rumah sakit khusus ibu dan anak terpercaya di Bandung sejak tahun 1961. Jadi tahun ini kita juga memperingati 50 tahun Limiati, 60 tahun Limiati ya. Dan akses mudah di pusat kota Jalan Marta Dinata, yaitu Jalan Riau, nomor 39 Bandung, dekat dengan berbagai objek wisata belanja. Kemudian kami sudah berdiri melayani pasien-pasien yang membutuhkan layanan reproduksi berbantu sejak tahun 2013. Sudah melayani lebih dari 1.500 pasien ya sekarang ya. Dan juga lebih dari 200 frozen cycle. Angka keberhasilan yang fresh mencapai 30% di 2019 dan 47% di 2019. Ini merupakan angka yang cukup baik, yang kami cukup banggakan. Kemudian ini adalah staf dari BFC atau Bandung Fertility Center, ya diketuai oleh Prof. Tono Juwantono yang mungkin semua juga sering dengar. Kemudian ada Dr. Nanang Astarto, Dr. Wiryawan Permadi, Dr. Hartanto Bayu Aji, Dr. Dian Cahyadi, kemudian saya sendiri, Dr. Edwin Kurniawan. Baik, kami juga memiliki satu staf fertility urologist, jadi untuk menangani masalah infertilitas laki-laki, ya, yaitu Dr. Riki Adriansah, spesialis urologi konsultan fertilitas. Ini adalah tim embriologis kami, diketuai oleh Dr. Andes Harlianto, yang paling kiri, kemudian ada timnya terdiri dari Ike Kristina, Eva Fitria, dan juga Hafiz Salahuddin. Ini adalah tim klinik kami, diketuai oleh Dr. Yani Meliandari, kemudian tim bidan Risna, Ine, dan Trisa yang selalu siap untuk membantu Anda dan mendampingi Anda menjalani proses reproduksi bayi tabung ataupun inseminasi. Ya, ini adalah fasilitas kami. Dilihat ini adalah laboratorium untuk melakukan in vitro fertilization, baik itu fresh maupun frozen cycles, dan kami juga melakukan standar dengan intracytoplasmic sperm injection atau ICSI, kemudian embryo, sperm, and ovum bank atau penyimpanan embrio, sperma, dan juga sel telur. Kemudian kami bisa melakukan intrauterine insemination juga dengan sex selection dengan syarat pada anak kedua dan seterusnya. Kemudian kami juga dapat melakukan analisis sperma serta tes fragmentasi DNA. Jadi kalau misalkan ada yang sering kali, kenapa kok ini cepat sekali gugur gitu, jangan-jangan itu faktor dari sperma. Kita bisa mengecek kualitas DNA sperma di sini. Ini klinik kami, Bandung Fertility Center. Kita bisa lihat di sini ruang tunggu yang nyaman, kemudian ini ruang periksa yang juga nyaman. Ini adalah laboratorium di sebelah atas, kemudian di bawah, di kiri bawah adalah ruang pemulihan, dan kanan bawah ini adalah ruang analisis sperma, di mana kalau laki-laki diperiksa sperma, nanti di sini periksanya, nanti kalau selesai bisa membersihkan diri juga, ada shower, dan di ujung sini ada jendela untuk menaruh sampelnya. Oke, kami juga mengadakan seminar infertilitas untuk awam ya sebelum pandemi secara offline. Ini adalah dua contoh beberapa pasien yang kami undang setelah berhasil menjalani bayi tabung dengan bayi-bayinya. Dan ini kelas fertilitas yang diadakan setiap bulan, tapi ya tentu untuk kondisi pandemi tidak memungkinkan. Kami juga mengadakan workshop bagi para dokter SPOG atau spesialis OBGYN untuk meningkatkan keilmuannya. Dan kami pun sudah melindungi diri atau melengkapi diri dengan COVID-19 Prevention Readiness, ya, supaya tidak menyebarkan COVID-19. Oke, klinik kami buka dari Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 15.30 dan Sabtu pukul 8 hingga jam 1 siang dan Minggu dengan perjanjian ya, karena pasien-pasien bayi tabung tidak mengenal hari libur. Ketika sudah masuk program
harus secara disiplin datang terus mengikuti programnya dan tidak terpotong hari libur, tetap jalan terus. Ini adalah link tree kami. Bila ini diketik, diakses, bisa mengakses beberapa link kami, yaitu akses ke WhatsApp maupun ke Instagram, YouTube, dan juga Facebook kami. QR-nya pun sama. Oke. Sebelumnya akan saya bacakan disclaimer maupun tata tertib webinar ini. Ya, jadi jawaban dari narasumber dan moderator di webinar kali ini disatukan hanya dalam batas edukasi, tidak untuk menegakkan diagnosis dan memberikan terapi medis. Dan juga mikrofon tolong dimatikan selama acara. Dipersilakan untuk bertanya di kolom chat secara umum maupun personal, ke Zoom maupun yang di YouTube Live dapat mengetik di kolom komen, dan pertanyaan yang serupa akan dirangkum secara kolektif. Oke, baiklah. Saya akan share slide saya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa melihat si slide-nya saya. Ya, jadi apa yang akan saya bawakan hari ini berjudul Natural Way to Prevent and Reverse PCOS, atau cara alami untuk mencegah dan mengembalikan ke normal keadaan PCOS ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Edwin Kurniawan, lahir tahun 1982, menempuh pendidikan dokter umum Universitas Padjadjaran, lulus 2008, kemudian lulus dokter spesialis obstetrik ginekologi di universitas yang sama 2014 dan magister kesehatan 2015. Kemudian tahun lalu saya mengikuti Fellow of Minimal Invasive Gynecological Surgery di Singapura. Ya, kemudian mendapat gelar Fellow of International College of Surgeons tahun ini. Pekerjaan saya di RSAS tahun 2010 sampai 2014 ketika mengikuti pendidikan spesialis, kemudian di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati sejak 2014 dan Bandung Fertility Center sejak 2015. Lalu saya juga pernah bekerja di Minimal Invasive Surgery Unit di KK Women's and Children Hospital Singapore 2019 hingga 2020. Oke, nah mari kita masuk ke topik, yaitu Natural Way to Prevent and Reverse PCOS. Ya, jadi PCOS ini apa sih? Ini sebuah penyakit yang ternyata sudah didokumentasikan sejak lama sekali, bahkan sejak zaman Hippocrates, yaitu di tahun kira-kira 400 sampai 300 sebelum Masehi, ya, dideskripsikan dengan wanita dengan menstruasi kurang dari 3 hari ataupun menstruasinya sedikit, ya, cepat selesai, tapi terlihat sehat, namun penampilannya sedikit maskulin, namun jarang yang terlihat hamil atau punya anak, ya. Deskripsi tersebut juga diulangi di Soranus Gynecologist tahun 98 Masehi. Kemudian Dr. Prancis tahun 1510 juga mendeskripsikan hal yang mirip. Kemudian di Italia juga ada tahun 1661, dan tahun 1921 di Prancis Dr. Emile Charles Achat ini mendeskripsikan sebagai sindrom dengan efek maskulinisasi, ya, yaitu ada jerawat, kebotakan, dan bulu wajah yang berlebih, dan juga seperti diabetes tipe 2, ya. Lalu tahun 1928 pertama kali istilah PCOS ini dicetuskan, ya. Dalam artikel juga ada artikel ini, Diabetes of Bearded Women, ya. Jadi gejala yang mirip diabetes pada wanita-wanita yang ternyata bisa sampai berjenggot, ya. Mungkin kalau ada yang dulu nonton The Greatest Showman, itu ada pertunjukannya salah satunya wanita dengan jenggot itu, ya. Jadi itu rupanya salah satu penampilan PCOS yang berat. Kemudian Dr. Irving Stein dan Dr. Michael Leventhal tahun 1935 ini pertama kali melakukan terapi pembedahan PCOS. Karena mereka menemukan wanita-wanita yang tidak bisa mens ini kok ternyata setelah dibedah ketemu indung telur atau ovariumnya beda gitu, ya. Bentuknya banyak sekali kayak anggur, kayak banyak
folikel-folikel disebutnya ya, banyak kayak kista-kista kecilnya. Kemudian mereka potong itu kista-kistanya, dan ternyata setelah dilakukan operasi seperti itu, haidnya kembali normal. Ya, jadi ini salah satu terapi pertama dari PCOS. Dan kemudian bagaimana kita mendiagnosa PCOS? Paling banyak yang digunakan saat ini namanya kriteria Rotterdam. Jadi ada 3 kriteria, tapi memenuhi 2 dari 3 saja kita sudah sebut sebagai PCOS ya. Yaitu pertama, hyperandrogenism atau kelebihan hormon androgen. Andro ini adalah artinya laki-laki, ya. Jadi terlalu banyak hormon pria atau androgen. Kemudian oligo, atau sampai anovulasi. Ovulasi adalah sebuah peristiwa pembentukan sel telur. Jadi kalau oligo ini artinya sedikit. Jadi bentuk sel telurnya pembentukannya sedikit, atau ini tidak sama sekali. Jadi siklus haidnya akibatnya jarang atau tidak ada sama sekali. Kemudian pada saat di USG ketemu ini ya, kalau zaman dulu harus dibedah baru kelihatan ovarium polikistik. Tapi saat ini dengan USG kita bisa melakukan diagnosis tanpa harus operasi. Ya, untuk diagnosis ovarium polikistik memang USG itu lebih akurat dengan USG transvaginal. Kadangkala kalau dengan menggunakan USG perut bisa kelihatan, tapi syaratnya mungkin ovarium polikistiknya udah parah banget, dan juga menahan pipis harus sangat-sangat penuh gitu ya, baru bisa kelihatan nih namanya indung telur. Oke, berikutnya spektrum PCOS. Apa yang adalah PCOS dan apa yang bukan? Ya. Pertama tadi hiperandrogenism akibat dari hormon laki-laki. Tapi hormon ini sebenarnya secara normal harusnya ada kok pada pria maupun wanita. Hanya pada laki-laki tentu dia dominan sehingga muncul sifat-sifat bentuk-bentuk misalnya kumis ataupun jenggot gitu ya, atau bulu kaki, bulu dada gitu ya. Nah, hiperandrogenism ini ada pada 80% wanita dengan PCOS ya. Jadi zaman sekarang kalau saya dapat pasien susah mens gitu ya, maaf saya mesti lihat sedikit gitu ya, buka masker sedikit, lihat ada kumisnya atau enggak gitu ya, karena ini ciri yang rupanya sangat-sangat banyak gitu ya, mayoritas. Kemudian lain-lain, pertumbuhan rambut wajah dan tubuh yang meningkat ya, ini kena sampai 70%. Dan sering ada rontok atau kebotakan rambut dengan pola seperti pria. Pola seperti pria itu dia dari depan ke belakang gitu ya. Kemudian ada jerawat pada 15-30% kasus. Ya, sering sekali ini juga. Kemudian ada suaranya jadi berat ya, seperti mau beger gitu ya, seperti mau puber. Kemudian jelas ini juga akan menyebabkan haid tidak teratur, nanti dijelaskan lebih detail. Dan kasus yang sangat berat ini akan membuat pembesaran klitoris ya. Klitoris itu organ seksual yang ada di ujung dari vulva ya. Kemudian ini soal haid tidak teratur, itu bisa didefinisikan adalah haid yang jarang ya. Artinya kurang dari 8 kali dalam setahun. Itu mungkin 50-80% kemungkinan karena PCOS. Kemudian 85% wanita dengan PCOS ini mengalami haid tidak teratur. Pada PCOS masalah utama ini adalah anovulasi, tidak produksi telur, atau oligoovulasi. Produksinya jarang-jarang, kadang-kadang. Ya, ovulasi adalah proses ya, dimulai dari pembentukan hingga pelepasan sel telur dari indung telur. Anovulasi jadi tidak ada sama sekali, oligo itu jarang. Nah, ketika tidak ada ovulasi, siklus haid menjadi absen dan mungkin lebih lama dari biasanya. Ya, loh tapi haid saya tetap teratur, pasti saya tetap ovulasi, dok. Oh, belum tentu. Jadi, pada wanita yang tetap mens setiap bulan, sebenarnya itu bukan mens yang normal ya, tidak lengkap siklusnya. Seringkali pada PCOS itu, mensnya itu tidak lengkap, dalam arti mens itu seharusnya ada 2 fase ya, fase 14 hari pertama dan 14 hari kedua. 14 hari pertama itu akan menumbuhkan dinding rahim seperti menumpukin batu, kemudian pada saat paruh keduanya itu seperti batu bata tadi di semen. Nah, pada wanita PCOS ini seringkali bagian penyemenannya ini tidak ada. Jadi paruh yang keduanya tidak ada, sehingga mensnya itu terjadi sebenarnya dia menumpuk batu, sudah begitu banyak batanya, kemudian suatu saat tidak stabil, sudah terlalu tebal, akhirnya rontok. Nah, jadi itu terjadi mungkin dalam 21 atau ya bisa jadi
lebih lama gitu ya, 21 hari atau lebih lama, sehingga kelihatannya kok tiap bulan masih mens, tapi ternyata tidak ada telurnya gitu ya. Ya, 20-50% wanita dengan ciri hiperandrogenism mengalami anovulasi sekalipun siklusnya teratur. Jadi penting sekali kalau misalkan 1 tahun sudah tidak, misalnya 1 tahun mencoba untuk hamil, ternyata tidak berhasil hamil, ya memang mesti dicek. Jangan-jangan ya bisa jadi ada PCOS begitu ya. Kalau ada ciri-ciri yang lain seperti hiperandrogen dan sebagainya. Kemudian gangguan ovulasi sendiri ya jelas tidak ada telur, tidak ada yang bisa dibuahi sehingga gangguan kesuburan. Oke, kemudian ini polycystic ovary itu ditemukan pada USG transvaginal. Dan apa sih polycystic ovary ini? Ini sebenarnya adalah penampakan dari yang namanya follicle arrest ya. Follicle arrest itu artinya folikelnya itu macet, tidak berkembang atau tidak bertumbuh sesuai dengan seharusnya. Ya, menurut Rotterdam kriteria kita harus temukan minimal 12 di jumlah kiri atau kanan, kiri dan kanan ya. Dan kista kecil-kecil ini ukurannya 2-9 mm. Ya, sering nih disebut kalau diperiksa oleh dokternya disebut, Bu, telurnya kecil-kecil ya. Nah, ya ini maksudnya ini gitu ya. Oke, ini tampilan yang muncul di USG ya. Ini gambar saya ambil dari polusonclub.net. Tampilannya seperti ini. Jadi telur-telur ini ngumpul, ukurannya mirip-mirip, dan dia ada ciri khasnya itu di pinggir ya, di samping, di tepi gitu ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya folikel yang sudah direkrut untuk dimatangkan, tapi dia tidak berhasil matang. Jadi sebenarnya udah digiring keluar, tapi macet gitu ya. Kita lihat dari skemanya. Nah, seperti inilah proses dari pembentukan telur. Jadi awal-awal siklus, pada saat siklus mulai, hari pertama, kedua, tiga, empat, itu ada rekrutmen namanya ya. Dari folikel yang masih kecil banget nih ya, kalau di sini mungkin ya ibaratkan yang masih warnanya lebih pink ini atau lebih krem. Kemudian nanti dia terpapar hormon, dia akan membesar ya, membesar seperti ini. Gitu ya. Dan dengan terpaparnya hormon, dia akan makin besar lagi, dan sampai pada satu titik harus besar sekali, kemudian menetas, sehingga telurnya yang ungu ini bisa keluar, kemudian bertemu dengan sperma untuk dibuahi. Nah, apa yang terjadi pada PCOS? Nah, pada PCOS itu terjadi sensitivitas yang berubah ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, cuma secara ilustrasi, dia prosesnya itu macet, jadi tidak sampai bisa menetas, sampai besar banget, tapi dia setengah matang, setengah besar, di 9 mm itu gagal untuk berkembang seterusnya, sehingga dia akhirnya mandek, tersimpan di sini, tidak bisa hilang juga. Nanti setelah mens itu, kemudian datang lagi, rekrutmen yang baru, tumbuh lagi sebesar ini lagi, kemudian gitu terus, sampai akhirnya terjadilah raport ini. Jadi ini tampilan USG ini adalah sebuah raport sebenarnya. Ya, bisa dilihat ini banyak sekali siklus yang terlewatkan, yang tidak berhasil dibuahi, ibaratnya begitu ya. Oke, kemudian ya ini tanda hirsutisme ya, kumis dan jenggot. Oke, tanda lain dari insulin resistance ya. Oh iya. Jadi PCOS itu ya, ini bocoran nanti dijelaskan lebih jelas. PCOS itu adalah sebuah tampilan dari insulin resistance sebenarnya ya, resistensi insulin ya. Tanda-tanda lain yaitu tengkuk menghitam. Jadi di tengkuknya sini dicek kalau misalnya warna kulitnya lebih gelap, nah mungkin itu ada tanda insulin resistance ya. Atau mungkin tanda-tanda ke arah diabetes justru, bahkan ini lebih advance. Kemudian kalau diperiksa glukosa puasa, nah mungkin nilainya udah mulai nih ke arah diabetes gitu ya, lebih dari 100, kemudian trigliserid puasa, lemak yang ya tidak baiknya juga lebih dari 150, dan kalau dicek HDL, high density lipoproteinnya, dia kurang dari 40 pada pria dan 50 pada wanita. Dan kadang-kadang ada pertumbuhan ini skin tax ya, jadi ada pertumbuhan kulit yang ekstra gitu di mana gitu, kayak semacam kutil ya, tempatnya random, bisa di mana-mana. Dan jelas pada obesitas ini insulin resisten tingkat yang lebih parah ya. Oke, berikutnya apa yang seperti PCOS tapi bukan PCOS ya, jadi rupanya ada yang mirip-mirip ya. Ya, yaitu adalah usia remaja alias puberitas ya. Jadi semua gejala PCOS ini umum ditemukan saat remaja atau puber ya. Rata-rata usia 12,4 tahun, dan memang pada saat awal itu haid tidak teratur di 2 tahun pertama atau lebih ya. Kenapa? Karena secara alami testosteronnya tinggi. Makanya pada saat awal itu puber,
jerawatan karena testosteronnya mendadak tinggi sekali ya, jadi itu berakibat pada kulit wajah. Nah, tapi testosteron ini juga akan membantu untuk ya ada growth spurt-nya juga, jadi cepat sekali berkembang jadi tinggi gitu ya. Dan siklus haid ini biasanya berkisar 21 sampai 45 hari. Oke, kemudian ini kondisi lain yang sering menyerupai PCOS yaitu hiperprolaktinemia. Hiper itu lebih, nemia itu dalam darah, kelebihan prolaktin dalam darah gitu ya definisinya. Ya, seharusnya hormon prolaktin ini tinggi pada saat akhir dari kehamilan untuk persiapan menyusui. Ya, jadi nanti ditandainya salah satunya adalah payudaranya bisa mengeluarkan air susu padahal belum hamil gitu. Nah ini tidak normal, harus diterapi supaya air susunya berhenti, kemudian siklusnya juga jadi bagus lagi. Ya, berbagai hal yang dapat menyebabkan hiperprolaktinemia yaitu penyakit pada hati, ginjal, tiroid, dan juga tumor pada kelenjar pituitari. Ini tumor ada di kepala ya. Oke, kemudian kelainan tiroid ya, kekurangan tiroid, jadi hipotiroid dapat menyebabkan ya ini mudah naik berat badan, kemudian haidnya tidak teratur atau jarang, dan infertilitas dan rambut rontok ya. Jadi seringkali kita PCOS sekarang harus periksa juga hormon tiroidnya untuk membedakan ini PCOS atau tiroid. Kelainan lain yaitu bisa juga kelainan ini non-classic congenital adrenal hyperplasia, jadi ada kelainan penebalan dari jaringan di ginjal ya menyebabkan ada produksi hormon yang ekstra gitu ya. Cushing syndrome ini kebanyakan pakai steroid atau kebanyakan minum jamu yang dikasih steroid ya. Jadi hati-hati kalau minum jamu yang tidak jelas sumbernya, kadang-kadang itu dicampur pakai obat-obat steroid yang bisa menyebabkan Cushing syndrome ini. Ya, tandanya seringnya mukanya jadi mengkilap biasanya. Lalu tumor adrenal pada ginjal yang menyebabkan hiperandrogenemia. Jadi tumor lagi-lagi pada ginjal yang bisa menyebabkan produksi hormon androgennya berlebihan. Oke, nah sekarang kita masuk ke apa penyebab dari PCOS itu sendiri. Ya, mungkin kalau di praktek-praktek tuh sering dijelaskan, oh mungkin punya turunan diabetes, oh mungkin punya kelainan genetik gitu ya. Nah, tapi ternyata kita sekarang ada update ilmu yang lebih baik ya. Jadi rupanya PCOS ini adalah sebuah perjalanan penyakit yang kalau kita tidak waspada, tidak berubah, nanti jalan terus ini prosesnya ya. Diawali dengan yang namanya sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik ini adalah tanda dari adanya sebuah resistensi insulin ya. Ditandai perutnya semakin besar, yaitu penumpukan lemak di perut ya, utamanya lemak perut bawah ya. Dan coba diukur saja, misalkan lingkar perut Bapak Ibu sudah lebih dari setengah tinggi badan, ya misal tinggi badan 160 cm, coba dilihat berarti harusnya lingkar perut tidak boleh lebih dari 80 cm, ya. Itu kurang lebih kira-kira bakal ada sindrom metabolik ini, ya. Dan pada wanita ini akan berprogres. Ini bisa maju dari sini ke PCOS ya, ditandai dengan tadi haid tidak teratur, ada tanda maskulinisasi, hiperandrogen, kemudian juga ada temuan polycystic ovary pada USG. Kalau ini dibiarin terus-menerus, tidak diubah, tidak diterapi, ini akan lanjut ke sini. Namanya hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim. Kenapa? Karena biasanya ini akan dikaitkan juga dengan tadi kelebihan lemak alias kegemukan ya. Nah, kegemukannya itu khas di perut dan dia bisa memproduksi hormon estrogen yang berlebihan yang di luar dari indung telur. Ya, jadi hormon estrogennya ini balik lagi ke rahim, melangsang pertumbuhan endometrium atau dinding rahim bagian dalam, sehingga tebalnya tidak terkendali. Dan ini berpotensi bisa menjadi kanker ya. Kemudian ini juga terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Ketika si insulinnya ini sudah terlalu kronis hipernya, dan benar-benar sudah kewalahan tubuhnya untuk mengatasinya. Sehingga gula-gula itu yang ada di darah tidak bisa lagi diubah menjadi lemak, dan bahkan udah beredar saja di darah, tidak bisa dimasukkan lagi gitu ya. Ini diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kalau udah kena diabetes tipe 2 ini komplikasinya banyak, bisa komplikasi ke jantung, ginjal maupun juga menumbuhkan potensi kanker yang lain-lain gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita kembali ke pola makan ternyata ya. Jadi seharusnya pola makan itu seperti ini. Pagi kan
3 kali sehari ya, pagi sarapan. Ketika kita sarapan, ini ada hormon yang naik namanya insulin. Kenapa ada hormon insulin? Supaya apa yang dimakan ini bisa diolah untuk kemudian disimpan di liver kita. Ibarat ini seperti dijadikan cash, dimasukkan ke dompet gitu ya. Kemudian ketika kita tidak makan, nanti cash itu bisa dipakai untuk bayar, alias tenaganya dari liver dalam bentuk glikogen bisa dipakai untuk tenaga kita beraktivitas. Ya, dalam kondisi ini insulinnya turun gitu kalau kita tidak makan. Kemudian kita makan siang, proses yang sama berulang, makan malam, kemudian tidur. Nah, seperti itu ya prosesnya, sehingga ada waktu untuk membersihkan insulin dari tubuh kita atau clearance. Nah, apa yang terjadi saat ini sebenarnya kita tidak ada yang mengikuti ini, Pak. Kalau saya tanya pasti banyak yang bilang ini tidak terjadi ya, yang ada seperti ini. Kita makan itu setelah sarapan, snack lagi, kemudian makan siang, kemudian snack lagi, makan malam, snack lagi. Jadi dalam satu hari bisa 14 jam ini makan, kemudian tidak makan hanya karena tidur saja ya. Kenapa demikian? Rupanya pilihan makanan itu membuat kita terpaksa menjalani ini rupanya. Kenapa? Karena makanan-makanan yang dimakan sekarang rupanya adalah jenis makanan yang membuat cepat lapar, yaitu yang terdiri dari gula, tepung, micin, ya, termasuk nasi putih. Nasi putih itu harusnya dia aslinya nasi yang coklat gitu ya, ada fibernya, ada vitamin, ada brandnya, ada germnya. Nah, tapi dia dipoles sehingga sisa nasi putihnya saja, sisa glukosanya saja, alias sisa gulanya aja gitu. Jadi dia masuknya ke gula kalau nasi putih itu kelasnya. Kemudian misalnya bubur ataupun mie ataupun roti di sini ya, sarapan. Nah, ini semua tuh tepung-tepung ini membuat insulinnya naiknya tinggi, kemudian itu menyebabkan dalam 1-2 jam kemudian udah nggak tahan, pasti akan makan lagi sehingga kita terpaksa makan snack. Celakanya snacknya ini juga tepung-tepungan biasanya, gorengan, kemudian atau bubble tea atau segala gula-gula ya. Nah, kue, nah itu semuanya tepung dan gula. Jadi makan siang begitu lagi, ya begitu lagi terus ya, kita berulang, nggak bisa berhenti makan, karena jenis makanannya kita bikin memang pengen makan terus begitu ya. Nah, ini kondisi insulin yang terus-menerus dicurahkan, tidak ada waktu clearance-nya, kecuali waktu tidur, tidak cukup ya. Tidak cukup, karena kita makan 14 jam, tidur cuma 10 jam, kalah kita ya untuk waktu untuk membersihkannya. Sehingga terjadi yang namanya resistensi insulin, karena insulinnya digas terus-menerus ya. Oke, nah insulin yang terus-menerus ini ya tadi dijelaskan akan memerintahkan liver untuk simpan glukosa terus-menerus. Nah, masalahnya liver yang udah penuh itu nggak sanggup untuk simpan glikogen atau cadangan glukosa lagi, sehingga disimpan dia buat dikonversi menjadi lemak. Akan disimpan di dalam liver maupun di luar liver. Nah, disitulah mulai kita menjadi gemuk gitu ya. Dan ini khas akan dikirimnya ke perut, ke perut bawah ya. Dan insulin tinggi juga akan membuat ya bagian dari ovarium namanya sel TK memproduksi testosteron atau androgen lebih banyak ya. Nah, kemudian ditambah lagi bonus ya, ini selain di sel TK di ginjal ya, di adrenal juga akan produksi testosteron lebih banyak. Nah, celakanya liver tidak memproduksi yang namanya ini sex hormone binding globulin ya. Kalau kita ini istilahnya susah ya, tapi kita gampangnya gini aja, ini adalah taksinya androgen supaya dia tidak kemana-mana, tidak ke tempat yang tidak seharusnya ya. Tapi ini tidak cukup, sehingga androgennya beredar ke tempat-tempat yang salah, nyampe ke kulit, bikin kumis, bikin jenggot, kemudian bikin bulu kaki banyak, kadang bulu dada, bulu perut ya, dan juga ke folikel rambut akan membuat kebotakan. Kemudian suara juga bisa menjadi berat begitu ya. Ini asal mulanya itu dari sini. Dan si testosteron yang tinggi itu akan membuat indung telurnya ini terlalu sensitif, oversensitif, sehingga ketika dia merekrut folikel ya, jadi pada saat awal mens itu ada rekrutmen folikel alias rekrutmen calon sel telur yang akan ditumbuhkan. Nah, rekrutmennya ini jadi lebih banyak hingga 6 kali lipat normal. Ya. Tapi masalahnya udah direkrutnya banyak, resistensi insulin ini menyebabkan rasio dari hormon-hormon yang menumbuhkan telurnya ini terganggu, sehingga pertumbuhannya itu tidak sampai final.
macet gitu ya. Ibarat kelasnya harusnya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 3 dipaksa lulus gitu, bingung jadinya. Ya. Folikel primer yang ditumbuhkan ini dengan adanya testosteron yang tinggi jadi sangat sensitif terhadap luteinizing hormone atau hormon paruh kedua dari mens yang bertujuan untuk mematangkan sel telur atau dan juga mematangkan dinding rahim. Ini jadi keduluan sehingga kacau semuanya ya. Folikelnya berhenti tumbuh terlalu dini, tidak ada folikel dominan ya. Jadi tidak ada calon sel telur yang matang atau subur. Dan juga karena kacau waktu timingnya, sehingga tidak ada sinyal untuk involusi. Involusi adalah perintah untuk menghancurkan apa yang sudah diproduksi gitu ya. Harusnya kalau ini udah secara normal nih, ya dari primary follicle atau follicle primer, nanti dia tumbuh menjadi follicle sekunder, kemudian tumbuh jadi ini follicle vesikular, kemudian ovulasi, isinya keluar, ini sel telurnya keluar, kemudian sangkangnya ini akan menjadi yang namanya corpus luteum, alias ini organ untuk menghasilkan hormon kehamilan. Yang kalau dalam 14 hari tidak ada yang membuahi, tidak ada janin, dia akan expired, involusi, dan hilang gitu ya. Nah, pada PCOS ini tidak ada ya. Makanya dia bingung siklusnya. Nah, bagaimana terapinya sekarang lah ya, ini proses terjadinya oke lah begitu ya, tapi bagaimana terapinya? Nah, untuk saat ini memang terapi langsung, misalnya obat PCOS secara langsung itu tidak ada ya. Jadi bagaimana terapinya untuk obat? Ternyata ini penyakit yang ditimbulkan oleh pola makan dan jenis makanan ya. Sehingga sebenarnya terapi utamanya adalah kembali ke pola makan dan jenis makanan itu sendiri ya. Obat-obatan ini adalah obat-obatan yang bertujuan untuk sensitisasi insulin. Kenapa? Karena PCOS disebabkan oleh insulin resistance ya, resistensi insulin. Sehingga insulin yang sudah resisten harus dibuat sensitif kembali. Nah, dengan syarat ini yang paling penting, kelebihan insulin harus dibersihkan supaya sembuh ya. Obat-obatan yang ada saat ini adalah sensitizer insulin, yaitu biasanya diberikan metformin ataupun inasin yang herbalnya yang berisi ekstrak daun bungur dan kayu manis. Nah, namun ini obat-obatan ini tidak membersihkan insulin. Jadi dia hanya bersifat sensitizer, tapi insulinnya tetap banyak di dalam tubuh. Oke. Jadi penyakit yang disebabkan pola makan dan jenis makanan, obatnya adalah pola makan dan jenis makanan. Ya, cara membuat insulin sensitif kembali secara alami yaitu yang kita kenal dengan pola makan intermittent fasting dan juga low carb diet atau diet rendah karbohidrat. Ya, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat ini. Tadi kan kalau dilihat makan pagi snack, makan siang snack, makan malam snack gitu ya. Nah, kita harus membuat masa tidak makannya, waktu tidak makannya lebih panjang daripada waktu makan kita. Dan ada syarat, minimal 12 jam agar lemak-lemak yang tadi sudah ditumpuk sebagai akibat kita makan terus, ini harus dipakai, dan supaya itu dipakai minimal harus puasa 12 jam. Ya. Jadi intermittent fasting ini sangat berguna untuk mencairkan si lemak-lemak dan juga membersihkan insulin dari tubuh kita. Dan polanya kita bisa mulai dengan seperti ini. Langsung pagi, ya, tidak perlu makan pagi, ya, cukup minum air putih atau kopi hitam atau green tea. Kemudian puasa sampai makan siang. Nah, makan siang, kemudian tidak ngemil dan makan malam. Selesaikanlah makan siang dan makan malam ini dalam waktu 8 jam. Ya, sisanya 16 jam puasa. Kalau mau prosesnya lebih cepat, bisa ini semakin sempit. Jadi waktu makannya atau window period untuk makannya ini 6 jam, 18 jam puasa, atau lebih advance lagi 4 jam, 20 jam. Bahkan pada tipe tahap yang lebih lanjut bisa juga cuma makan siang saja atau makan malam tanpa harus 2 kali makan sekali sehari dan sisanya puasa gitu ya. Dan juga yang penting ini adalah makan lebih dini ya. Tidak boleh makan terlalu malam. Ya, makanan yang sama dapat memberikan respon insulin yang berbeda bila dimakan di waktu berbeda. Makan malam menghasilkan efek insulin 30% lebih tinggi dengan metabolisme yang lebih rendah. Jadi,
bahaya sekali gitu ya, makan malam yang terlalu malam. Memang makan malamnya harus digeser semakin hari semakin sore gitu ya, maksimal mungkin jam 6 sore ataupun kalau dalam waktu 4 jam bahkan makan malam di jam 4 sore gitu ya. Dan ini mungkin dilakukan karena kebetulan saya sendiri juga melaksanakan dan itu sangat mudah, ya gampang lah gitu ya, udah saya jalani selama 8 bulan tidak ada masalah ya. Nafsu makan tertinggi ternyata di sekitar jam 8 malam sehingga bahaya sekali. Ya, makan terlalu malam akan menyebabkan makan jadi lebih banyak karena insulin lebih tinggi, kita lebih lapar. Kemudian makanan akan lebih menggemukkan, ya, insulin reaksinya lebih tinggi dan energi yang akan dibakar lebih rendah karena habis itu kan tidur. Ya, dan bagaimana kita mau menjalankan low carbohydrate diet ini? Prinsip utamanya adalah harus makan makanan yang alami. Hindari makanan yang telah diproses. Kalau makanan itu udah berubah bentuknya dari aslinya, itu prosesnya udah kebanyakan gitu ya. Jadi kita mesti makan makanan yang masih kelihatan bentuk aslinya gitu. Kemudian jauhkan gula tambahan dan juga gula beneran ya. Gula-gula secara terpisah maupun gula-gula tambahan pada makanan dan tepung. Ya, kenapa ini gula tambahan? Karena biasa makanan-makanan yang diproses yang dalam bentuk kalengan ataupun ya kemasan itu dia akan ditambah gula supaya ya kita edik gitu ya, kita beli terus gitu. Kemudian pilih sayuran dengan serat tinggi yang tidak banyak patinya dan juga rendah karbohidrat ya, ini kalau bisa. Bagaimana komposisi makanan sebaiknya? Nah, mungkin ini akan agak mengagetkan ya. Biasanya kita dulu diajarin kan karbohidrat 50% gitu ya dalam satu porsi makanan. Nah, ternyata itu bikin penyakit gitu ya. Ya, sebenarnya yang bagus itu seperti ini justru. 65-75% itu adalah lemak dan serat alias si sayurannya, dan lemak ya, lemak itu bisa alpukat dan sebagainya. Nanti ada daftar makanan yang kita bisa lihat. 20-30% protein hewani maupun nabati, karbohidrat cukup 5% saja, dan itu pun sebaiknya jangan yang refine alias yang terlalu halus atau yang terlalu terproses alias tepung. Ya, dan prinsipnya adalah makan ketika lapar hingga kenyang ya, nggak usah ngitung kalori karena ternyata model diet yang paling gagal itu adalah ngitung kalori. Karena secara logika sederhana aja, 50 kalori salmon sama 50 kalori tepung itu 50 kalori nasi putih, memangnya efeknya sama? Kan tidak gitu. Jadi secara logika sederhana aja itu sudah membatalkan kenapa kita tidak perlu ngitung kalori ya. Kemudian hindari ngemil ya. Ngemil akan merusak sekali proses pembersihan insulin dari tubuh kita. Dan untuk menjalankan ini ya perlu waktu untuk adaptasi tentunya ya. 1-2 minggu sampai badan kita terbiasa ya. Ada yang bilang kita perlu menjalankan ini hingga 21 hari minimal. Kenapa? Karena setelah 21 hari kebiasaan kita berubah sehingga itu menjadi pola new normal kita. Ya. Nah, ternyata makanan-makanan itu ada yang menaikkan insulin lebih tinggi, ada yang nggak terlalu tinggi gitu ya, ada yang rendah ya. Jadi makanan-makanan yang menaikkan insulin lebih tinggi, ini akan mengakibatkan lebih cepat lapar kembali sehingga mau nggak mau kita jadi terpaksa makan lagi snack gitu ya. Celakanya snacknya juga sama, naikin insulin tinggi sehingga kita nggak bisa berhenti makanan ya. Dan ya, jadi ini makanan-makanan seperti ini harus dihindari untuk kesuksesan menjalankan tadi intermittent fasting alias puasa intermittent itu ya. Nah, kita lihat nih ya, makanan-makanan dengan respon insulin yang rendah, kita kasih centang bagus, kemudian yang respon insulin menengah, ini kayak tanda sama dengan, dan yang X ini respon insulin tinggi. Gula, ya jelas ini udah pasti X semua ya. Tapi gula-gula ini banyak samarannya dan nama-nama lainnya. Jadi kalau kita lihat di kemasan-kemasan, kita mesti teliti apakah ini mengandung gula dengan nama lainnya ya. Ya, sugar atau gula jelas. Kemudian nama lain bisa juga dalam bentuk corn atau rice, cane, maple, malt, golden, palm syrup, fructose, brown sugar, gula aren gitu ya sama saja, golden sugar, hydrolyzed starch, molasses, dextrose, maltose, sucrose, glucose, honey juga ya, dan nektar. Dan segala pemanis buatan ya tadi sudah disebut ya, itu pemanis buatan ini adalah produk yang kontroversial sekali rupanya ya. Jadi supaya kita tidak makan gula dibuat pemanis buatan. Cilakanya pemanis buatan ini memicu reaksi insulin lebih tinggi dari gula. Jadi akhirnya pemanis buatan ini lebih jahat dari gula. Ya, jadi
contohnya ya semuanya ini ya, pemanis buatan, asesulfam K, aspartam, sakarin, stevia, sukralos, xilitol, ini semua harus dihindari. Nah, ini adalah contoh-contoh lemak yang baik ya. Jadi ternyata penelitian-penelitian yang baru itu menunjukkan bahwa ternyata lemak itu baik bagi tubuh kita gitu. Bahkan kolesterol juga baik gitu ya. Jadi yang membuat yang bilang bahwa kolesterol itu bahaya, bisa bikin sakit jantung apa. Nah ternyata kolesterol sendiri nggak apa-apa, tapi kolesterol yang ditempelin sama gula, nah itu yang jadi jahat gitu. Jadi sebenarnya yang jahatnya adalah gula itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kolesterol tinggi tapi gula tidak tinggi, tidak apa-apa. Dan justru lemak-lemak ini baik untuk membuat kita bisa bebas insulin, insulin bisa rendah, dan juga lemak-lemak ini akan membuat kita kenyang lebih lama sehingga tidak banyak makan ngemil. Ya, contohnya yang baik itu alpukat ya, minyak alpukat, dan juga butter ya. Butter ini butter yang dari susu sapi, bukan dari bukan margarin ya. Margarin itu trans fat, dia diproses secara tidak alami dari minyak minyak tumbuhan supaya mengendap gitu ya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa ini proses ketidakalamiannya, itu harus dihindari ya. Nah, jadi butter yang natural yang baik, minyak kelapa bisa dalam bentuk minyak kelapa biasa atau VCO, virgin coconut oil, kemudian mayones, minyak zaitun, buah zaitun, dan juga lemak-lemak hewani ini baik semua ya. Kemudian sayuran-sayuran yang tinggi serat ya, contoh-contohnya seperti ini, bisa ada asparagus, tauge, paprika, brokoli, Brussels sprouts, kol, kembang kol, seledri, cabai, bayam, kubis, lobak, selada, terong, ketimun, kacang panjang, jamur, okra, labu, tomat, bawang daun. Jadi kita banyak sebenarnya pilihannya ya. Sayuran ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai fiber, bisa juga dikategorikan sebagai karbohidrat ya, karena karbohidrat yang sederhana itu adalah karbohidrat yang mudah diserap. Tapi sayur ini sebenarnya golongannya karbohidrat yang sulit untuk diserap gitu ya. Dia akan menjadi bulking agent sehingga kita lebih kenyang dan juga buang air juga lebih lancar gitu ya. Kemudian protein. Nah, protein apa yang baik? Telur ya. Telur itu paling lengkap dengan lemaknya. Jadi kuning telur itu baik loh ya, jangan dihindari. Kenapa sekarang banyak orang suka kekurangan vitamin segala macam? Karena menghindari lemak. Karena vitamin-vitamin itu semua tinggalnya di lemak. Sehingga kalau kita menghindari lemak, kita kekurangan vitamin gitu ya. Jadi kalau kita cukup sebenarnya makan protein dan lemak, nggak perlu makan vitamin sebenarnya, karena vitaminnya sudah ada dari semua ini ya. Nah, potongan-potongan daging yang berlemak ini baik ya. Jadi dulu kalau hindarin kulit, nah sekarang makan kulitnya karena itu justru lebih baik. Ya. Vitaminnya ada di situ semua ya, dan juga membuat supaya regulasi dari insulinnya lebih baik ya. Salmon, sarden, kemudian kaldu ya. Kaldu ini kaldu beneran ya, kaldu contoh kaldu tulang yang direbus berjam-jam, bukan kaldu blok yang instan itu ya, itu cuma perasa dan MSG atau micin ya. Nah, potongan daging yang tidak berlemak juga boleh, cuma insulinnya lebih tinggi daripada yang berlemak ya. Jadi memang lebih baik kita makannya kalau mau nyembuhin PCOS dan sindrom metabolik ya kita makan yang berlemak justru ya. Termasuk ikan juga yang berlemak lebih baik seperti salmon tadi gitu ya. Gitu ya. Unggas ini ya itu tadi lemaknya rada kurang ya. Kalau beserta lemaknya justru baik. Kemudian produk-produk dairy, nah ini semua baik ya, susu full fat, keju full fat, yogurt full fat, ya, heavy cream, kefir, sour cream, ini semua adalah produk-produk yang baik untuk dikonsumsi. Kacang dan biji-bijian ya, chia seeds, flaxseed, quinoa, ya ini adalah sumber-sumber fiber yang sangat baik ya, edamame, kacang mete dan kacang-kacang alang. Nah pokoknya kacang-kacangan itu sumber yang baik, tidak menaikkan insulin. Ya, buah-buahan ya. Nah, buah ini gimana? Saya mau buahnya mau bentuk yang alami, mau bentuk dalam jus aja boleh nggak? Kalau sudah dalam bentuk jus ya, jus apalagi jus yang botolan, itu udah tinggal gulanya doang. Kenapa? Karena buah ini sudah diciptakan oleh Tuhan dengan antidotnya. Buah punya fruktosa alias gulanya, tapi punya serat untuk antidot alias anti racunnya gitu ya. Racunnya adalah si gulanya itu sendiri. Nah, ketika kita makan bentuk alaminya, tidak apa-apa, karena dimakan beserta dengan seratnya.
Kalau di jus juga tidak boleh disaring. Kalau jus dalam bentuk kemasan itu udah disaring sehingga sisa air dan gula. Jadi kita minum gula, minum racun ya. Nah, kemudian dari golongan gandum, grains ini ya semua whole grains ini masih boleh ya dimakan ya. Nah, tapi untuk yang tepung-tepung halus ini tidak boleh ya, tidak baik karena sudah diproses terlalu luar biasa ya, tepung gandum, tepung beras, tepung pati ya, tepung singkong, sagu dan juga maizena ini semua adalah golongan untuk mencetuskan insulin yang tinggi ya, makanan-makanan dilapis tepung. Dan ini sereal sarapan ya, sereal sarapan yang manis-manis yang biasa untuk anak-anak. Ini sebenarnya ya kalau kita lihat sih ini manis-manis ini sebenarnya dia tuh dessert ya, dessert tapi di label sarapan, kelihatannya kayak sehat, tapi ini sebenarnya bisa dibilang haram lah buat orang dewasa ya, karena ini gula semua isinya ya. Kemudian ini kalau muslinya tidak bergula sih nggak apa-apa ya, tapi kalau yang udah dicampur gula, rasa coklat dan sebagainya, wah udah nggak bagus gitu ya. Kemudian cake, biskuit, confectionery, produk-produk ini apa dessert gitu, ini semua gulanya tinggi biasanya. Produk-produk jagung, pasta, mie, nasi putih ini semua adalah punya kandungan gula yang tinggi. Sebenarnya karbohidrat dalam bentuk alami yang baik, dalam bentuk asli gitu ya. Nah ini contoh terong, kale, bayam, wortel, brokoli, kacang polong ya, polong-polongan, Brussels sprouts, tomat, asparagus, paprika, ketimun, bunga kol, alpukat, selada, beet, ini semua adalah yang baik gitu ya. Gimana dengan kentang? Lumayan, kentang juga moderat ya, jadi dia masih bentuknya tidak terlalu berubah, sama ya, ubi juga sama, cuman memang dia starchnya cukup tinggi ya, starchnya alias si patinya lumayan tinggi, jadi reaksi insulin masih ada lumayan gitu. Kemudian minuman yang disarankan ya sedikit sih yang bisa ya, yaitu kopi hitam ya. Kopi hitam ini masih bisa sebenarnya dikasih krim sedikit untuk rasa. Yang tidak boleh adalah ditambah gula ya. Dalam penelitian bahkan minum kopi tiap hari itu memproteksi kita terhadap diabetes. 1 gelas sehari menurunkan resiko diabetes tipe 2 sebanyak 7%. Bahkan kalau minum 3 gelas ya kopi dan teh gitu ya, campuran ini menurunkan bisa 30-42% resiko diabetes tipe 2. Dan kopi ini bisa ditambah ya perasa yang alami tentunya dengan kayu manis, ekstrak vanila, coconut oil, krim, dan ekstrak almond untuk rasa, tapi tidak dengan tambahan gula ya. Kemudian teh juga punya efek menurunkan resiko diabetes ya, 1 gelas green tea sehari menurunkan resiko diabetes tipe 2 14-18%. Ini penelitian-penelitian dari Singapura. Air putih jelas baik ya. Ini yang paling default, paling harus banyak dikonsumsi. Kemudian ya ini wine juga bisa, tapi bukan wine manis ya. Wine manis ya udah jadi gula aja gitu. Kemudian yang tidak boleh ini bir, alkohol. Kenapa? Karena gulanya tinggi ya. Kemudian jus buah dalam arti yang disaring ya. Kalau tidak disaring masih boleh. Jus sayur juga demikian. Kemudian minuman dengan judul light, zero, diet, ini semua mengandung pemanis buatan, jadi lebih jahat daripada yang gulanya beneran. Oke, soda jelas ini gulanya tinggi ya. Soda ini nama lainnya adalah liquid candy alias permen cair. Lemak terproses ya, lemak terproses ini juga kalau sudah diproses ini kurang baik ya. Contohnya adalah saus botolan komersial seperti salad dressing, marinade bukan buatan alami gitu ya, bukan homemade gitu. Ini biasanya ada tambahan gulanya banyak ya. Kemudian juga minyak-minyak yang tidak alami ya. Ini misalnya margarin, kemudian minyak sayur dan juga lemak nabati. Kenapa? Karena aslinya ini tidak menghasilkan minyak, cuma dengan proses kimia di bagaimana caranya sampai jadi minyak gitu. Termasuk biji-bijian, ya contohnya canola, jagung, grapeseed, sesame atau sunflower ini secara natural tidak terlalu berminyak gitu, tapi dipanaskan di bagaimana gitu sampai jadi minyak. Jadi ini prosesnya luar biasa banyak. Ini meningkatkan insulin ya, makanan-makanan seperti ini. Minyak-minyak yang alami seperti minyak zaitun tuh udah tinggal peres doang keluar minyaknya gitu. Jadi itu atau misalnya kelapa tinggal diperes keluar minyaknya. Terus atau enggak alpukat juga sama demikian. Nah, untuk yang lain-lain ini prosesnya panjang sekali. Kemudian makanan-makanan yang diproses secara berlebihan ya. Semua fast food, makanan-makanan kalengan, luncheon meat ya, ini sekarang lagi demam Korea-Korea gitu, pengen army stew itu dengan luncheon meat, ini tidak baik ya luncheon meat-nya.
setiap makanan dengan tambahan gula ya. Gula-gula ini seperti dextrose, glucose, high fructose corn syrup. Jadi lihat kalau mau beli makanan kalengan atau makanan yang di kemasan, kalau ada tambahan ini ya sebaiknya jangan ya, ini haram gitu ya sekarang. Kalau gampangnya gini, kalau ya komposisi makanannya udah lebih dari 5, udahlah nggak usah beli gitu. Kemudian setiap makanan dalam bentuk packaging kemungkinan besar mengandung gula dan gula tambahan. Nah, fiber ini penting sekali buat kita menjalani untuk membersihkan insulin ya. Fiber dapat mengurangi efek insulin dari karbohidrat. Jadi ini kayak antidot ya, alias anti racun gitu dari si karbohidratnya. Kalau kita makan karbohidrat tapi ada fibernya, itu seolah kayak menetralisir gitu ya. Nah, ini bisa dari buah-buahan, berry, sayuran, whole grains, flaxseed, chia seed, kacang-kacangan, ya. Sorry, ini nggak ada popcorn, ini bukan popcorn ya. Nuts, oatmeal, pumpkin seed, ya. Kemudian, nah ini yang terkenal sekarang mungkin yang lagi naik daun yaitu glukomanan alias konjak, ya, yang berbentuk konjaku, ya, yang kita suka bisa beli dalam bentuk shirataki noodle atau shirataki rice. Nah, ini bagus, ini fibernya tinggi dan bisa melawan efek karbohidrat. Kemudian vinegar atau cuka, ya, ini juga naik daun ini untuk mengurangi efek insulin, ya. Orang Italia senang nih melakukan ini, makan rotinya dicelup ke vinegar, cuka ya, atau cuka misalnya buat salad tuh ada balsamic vinegar itu baik. Cuka pada nasi sushi contohnya dia mengurangi glycemic index. Glycemic index itu adalah indeks yang menilai suatu makanan tuh bisa menaikkan glukosa berapa banyak gitu ya. Ya tentu kalau glukosanya naik pasti insulinnya naik juga gitu. Nah, ternyata ini bisa nurunin 20-40%. Jadi memang cuka ini punya banyak manfaat. Nah, yang paling mudah dikerjakan ya ini apple cider vinegar ya. Nah, apple cider vinegar ini ada yang disaring, ada yang dengan mother disebutnya ya. Mother itu alias saringannya nggak terlalu bersih banget, jadi masih banyak probiotiknya. Kalau bisa dapat yang seperti itu, bagus ya. Kayaknya banyak di toko online, yang produksi lokal juga banyak. Dan minumnya ini harus diencerin dengan air ya, 1:10 gitu, supaya nggak terlalu asam banget gitu. Ini dikonsumsi setelah makan ya, untuk memproteksi, untuk ngurangin semua efek insulin dari yang kita makan. Ya, kemudian minuman-minuman tadi ya dapat membantu ya untuk membantu intermittent fasting berhasil. Nah, air putih ketika kita melakukan intermittent fasting penting sekali untuk minum yang cukup. Harus rata-rata 8 gelas sehari dan kalau haus wajib minum. Ya, infused water boleh ya dengan misal tambahan lemon, lime, herbs seperti mint, kemangi dan juga buah, tapi buahnya jangan dimakan pada saat puasa ya, nanti membatalkan puasanya rugi, nanti proses pembakaran lemaknya batal. Nah, tadi apple cider vinegar ya diencerkan di air. Nah, lebih baik kalau bisa dapat yang unfiltered atau yang ada mother-nya. Ya, mungkin nih awalnya rasanya memang ya rasanya dan wanginya tuh kurang enak ya, tapi lama-lama terbiasa. Kemudian kopi hitam juga baik, seperti tadi dijelaskan, teh. Dan ini yang penting nih, ketika orang intermittent fasting seringkali suka kurang garam ya, jadi kadang-kadang mesti gitu tambahin garam sedikit, boleh di air putihnya, ataupun taruh aja di lidah gitu ya, misalnya 1 jumput, untuk membuat supaya kita tidak kekurangan garam dan cairannya bisa ditahan di badan. Ya, minuman lain yang boleh yaitu tadi kaldu tulang gitu ya, atau misalnya si air putihnya tadi tambahin sedikit makan chia seeds gitu, itu boleh makan fiber doang ya. Atau 1 sendok makan lemak misalnya 1 sendok makan minyak zaitun atau visio atau butter itu bisa, itu tidak membatalkan intermittent fasting kita. Karena lemak itu tidak menaikkan insulin ya. Atau nih kalau mau bisa juga pagi sarapan dengan ini nih ya. Kalau misalnya aduh ini saya kalau pagi harus kumpul dengan keluarga sarapan bareng, minum aja ini, minum kopi hitam ya. Bisa ditambah dengan butter. Jadi satu kotak butter, kotak kecil ataupun 1 sendok teh butter larutkan dengan kopi hitam. Ini disebut dengan bulletproof coffee ya. Jadi selain kita dapat manfaat kopi hitamnya, tapi si butternya ini juga akan membuat kita tidak tidak kelaparan gitu ya pada saat fasting. Ingat ya, ini fastingnya bukan ibadah, jadi ini bukan kita harus benar-benar tidak boleh makan dan minum ya, tapi ini kita membantu supaya terjadi pembersihan insulin dan juga pembakaran lemak dari badan kita. Ya, kaldu sayuran juga boleh ya, tentu kaldunya ini kaldu polos ya, bukan yang pakai micin ataupun pakai bumbu. Ya, jadi memang ya kurang enak tapi banyak gizinya. Ya, heavy cream juga bisa ini.
Hindari minuman-minuman ini saat melakukan intermittent fasting ya. Minuman dengan perasa sintetik ini gulanya luar biasa. Jadi kubus kaldu ya, ini perasa buatan isinya dan juga MSG, malah bikin tambah lapar. Jus-jus buah ya, tidak boleh diminum pada saat puasa. Minuman manis dengan sintetik, perasa sintetik maupun alami, protein shakes, jus sayuran tidak boleh saat puasanya. Ya. Nah, bagaimana targetnya? Kalau segi dari kita mau menilainya dari body mass index ya, body mass index itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, bila kelebihan berat badan atau overweight ya, target kita untuk turunin 5 sampai 10%. Ini target supaya siklus haidnya mulai membaik ya. Ini target dalam rangka PCOS. Tapi dari segi sindrom metabolik, jadi mau benar-benar menyehatkan badan, ini targetnya adalah kelebihan lemak perutnya harus dihilangkan ya. Jadi perut kita harus kembali kecil alias harus kembali ramping. Target lingkar perutnya ya 50% dari tinggi badan. Kalau misal tinggi badan 160 cm, target lingkar perut 80 cm ya. Kurang lebih seperti itu. Berapa lama harus menjalani intermittent fasting dan semi keto ini alias low carb diet, low carb high fat diet, itu ya jangka pendek kita lihat dalam siklus haid ini membaik dalam 3 bulan biasanya ya. Karena dalam 3 bulan itu akan terjadi penurunan berat badan yang cukup konsisten biasanya, sehingga nanti siklus haidnya akan mendapatkan efek positif dari penurunan berat badan dan pembersihan insulin itu sendiri ya, dan diteruskan hingga berhasil hamil kalau tujuannya hamil. Jangka panjangnya ini kita pengen supaya siklus haidnya normal terus ya. Ini sebagai tanda bahwa sistem di reproduksinya sudah kembali normal, insulin resisten sudah hilang, dan ini menjadi gaya hidup untuk mencegah kambuhnya PCOS dan juga spektrum penyakit komplikasinya seperti diabetes dan seterusnya. Kan tidak mau ya, kena diabetes tidak mau tentunya. Bagaimana dengan olahraga? Ternyata olahraga itu ya bukan obat PCOS ya. Jadi olahraga bisa membantu menaikkan metabolisme kita secara keseluruhan. Nah, jadi seperti membesarkan mesin kita supaya metabolisme tinggi ya, dan memperbaiki komposisi badan ya, jadi lebih berotot begitu. Namun dapat meningkatkan porsi makan. Jadi bahayanya kalau kita olahraga ini baru gitu ya, biasanya lapar banget gitu habis olahraga. Jadi makannya malah bisa kacau dan bisa tambah banyak. Dan yang harus penting digarisbawahi adalah olahraga itu sangat sulit menghilangkan lemak di perut, terutama perut bawah. Jadi sekalipun dia atlet ataupun misalnya trainer gitu, bisa jadi perut bawah mah besar aja gitu. Sedangkan padahal dia olahraga teratur. Nah ini akibat dari memang penumpukan lemak ini sulit untuk ditarget oleh olahraga. Jadi olahragawan atau atlet tetap bisa kena PCOS. Kenapa? Karena mereka menganut yang namanya carbo loading. Ya, jadi sebelum pertandingan atau sebelum latihan, carbo loading, makan karbo sebanyak-banyaknya, dan ini ternyata ya menyebabkan PCOS gitu ya. Jadi intisarinya adalah pilihan makanan yang benar akan mencegah insulin resistance. Ya, intermittent fasting ini adalah cara untuk bisa membuat insulin resisten menjadi sensitif kembali ya. Jadi kalau kita cuma mengganti pilihan makanan kita ya, kemudian makannya masih sering, ini cuma akan mencegah insulin resisten. Tapi kalau sudah insulin resisten, ini tidak akan memperbaiki insulin resisten kita karena kita sudah terlalu banyak menumpuk insulin, sudah terlalu banyak menumpuk lemak, sehingga kita perlu bantuan periode tidak makan yang panjang supaya semua itu bisa dibersihkan, baik insulin maupun lemak. Nah, metode yang terbukti baik adalah intermittent fasting. Ya, suasananya ketika kita fasting menjadi insulin low, sehingga nanti insulin low ini akan mencairkan lemak sehingga lemak-lemak itu bisa dibuang. Ya, ya take home message-nya yaitu hindari konsumsi gula ya, mulai sekarang musuhan sama gula. Hindari konsumsi karbohidrat sederhana, refine, ya, naikkan moderasi 20, jadi naikkan nih konsumsi proteinnya hingga sampai 20-30% dari jumlah porsi makannya. Kemudian naikkan konsumsi lemak-lemak yang baik, lemak alami, dan naikkan konsumsi serat dan juga tadi pakai cuka juga ya, apple cider vinegar itu sangat baik. Makan real food ya, makanan beneran, jangan yang makanan terproses yang bentuknya udah berubah dari aslinya terlalu banyak gitu ya, contoh ya kayak luncheon meat gitu ya.
Kemudian hindari snacking, lakukan intermittent fasting dengan jendela makan, tadi periode makan yang 8 jam, semakin hari semakin sempit ya, jadi 6 jam, jadi 4 jam, dan juga jangan sampai waktu makan terakhirnya terlalu malam. Oke, nah semua yang saya presentasi ini berasal dari 3 buku ini. Buku The PCOS Plan ya, The Obesity Code, The Diabetes Code dari Dr. Jason Fung ini. Kalau dicari namanya di YouTube cukup banyak ya, tapi presentasinya semua dalam bahasa Inggris. Nah, beliau ini adalah seorang nefrolog Kanada yang menemukan bahwa pasien-pasien diabetesnya itu ternyata bisa sembuh diabetes dengan melakukan intermittent fasting sehingga dia akhirnya menyelidiki secara mendalam dan menerbitkan buku-buku ini yang menjelaskan bahwa ternyata akar masalah dari obesitas, diabetes, dan PCOS ini sama. Semua adalah urusannya soal pilihan makanan dan frekuensi makanan gitu ya. Jadi kalau mau dicari bukunya baca sendiri jauh tentu akan lebih detail dan lebih baik. Dan kalau kita punya banyak pengetahuan soal ini dan kita akan semakin yakin dan semakin kuat untuk menjalani fasting ini ya. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang saya paparkan ini bisa membantu dan semangat untuk dijalani sehingga para penderita PCOS ini bisa benar-benar sembuh, tidak sekedar hamil saja, tapi benar-benar sembuh dari penyakitnya sehingga terhindar juga dari efek lanjutannya yaitu nanti diabetes dan sebagainya itu ya. Oke, terima kasih. Kita sekarang masuk ke pertanyaan ya. Oke. Ada pertanyaan beberapa. Pertama dari Pak Dani Wiguna, jenis makanan apa yang membuat kita kenyang supaya tidak ngemil? Oke Pak, jadi tadi seperti sudah dipaparkan ya, bahwa makanan-makanan yang tidak meningkatkan insulin tinggi, itulah yang membuat kita tidak ngemil, alias tadi protein dan lemak ya. Nah, tadi mungkin nanti daftarnya bisa dilihat lagi di rekaman YouTube-nya, itu akan ditampilkan di channelnya PFC ya. Tapi intinya itu ke arah protein dan lemak, dan urusan karbohidrat itu benar-benar harus dihindari ya. Apalagi yang tepung, gula, dan micin ya. Jadi micin itu sangat bahaya dalam arti itu meningkatkan selera makan dan juga meningkatkan insulin kita. Sehingga ketika itu naik, itu kita nggak bisa berhenti makan ya. Jadi micin bukan bikin bego ya. Di internet kan biasanya disebut bikin bego, tapi ini bukan. Bikin insulin resisten, cilaka ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Resya, pada pasien obesitas yang diperkirakan memiliki PCOS, apakah dengan menurunkan berat badan dapat membantu menghilangkan PCOS? Ya, betul sekali Bu. Jadi pada pasien obesitas itu biasanya memang ada terdapat kurang lebih sekitar 70-80% ada PCOS-nya. Dan ketika kita menjalankan ya metode-metode untuk menurunkan berat badan, termasuk misalnya intermittent fasting, itu ketika berat badan turun, siklus haid akan membaik ya. Dan kalau itu dijalani terus sampai benar-benar obesitasnya hilang, turun jadi overweight, turun jadi normal weight, PCOS-nya bisa sembuh gitu ya. Termasuk gejala-gejala hiperandrogennya seperti kelebihan rambut-rambut itu ya, kumis dan sebagainya bisa sembuh. Oke, dari Ibu Renita pertanyaannya, izin bertanya dok, saya Lin PCOS dan sudah LOD Oktober 2020. Sampai saat ini gejala hiperandrogen seperti hirsutisme, jerawat, rambut rontok, dan mens tidak teratur. Apakah ini indikasi bahwa LOD yang dilakukan tidak efektif? Nah, betul Bu. Jadi Lin PCOS itu, nah kita mesti bedakan dulu ya. Jadi Lin PCOS itu bukan BMI ya. Jadi Lin PCOS itu istilah yang datang dari perumusan BMI. Pada yang BMI-nya tinggi, kita kayak yakin, oh ya PCOS disebabkan oleh kegemukan. Tapi yang lean PCOS, BMI-nya normal, loh kenapa PCOS? Jadi ternyata PCOS itu bukan disebabkan oleh BMI yang tinggi, tapi penumpukan lemak pada perut. Jadi yang diukur bukanlah BMI, tapi lingkar perut. Coba dilihat perutnya diukur, kalau misalnya lebih dari setengah tinggi badan gitu, ya, atau secara bentuk lah, kalau misalnya ibunya kurus banget gitu, lihat perutnya apakah lebih bagian bawah, terutama perut bawah, apakah lebih besar daripada yang atasnya gitu. Nah, kalau misalnya lebih besar, ya mungkin itu memang ada penumpukan lemak yang tidak normal di situ sebagai akibat dari insulin resistance, ya. Jadi tadi terapinya pilihan makanan dan juga jenis makanan begitu, ya. Kemudian kalau misalkan ternyata masih terus-terusan, ya mungkin ada dicek juga apakah ada gangguan yang lain seperti tiroid atau jangan-jangan ada gangguan yang mirip PCOS tapi bukan tadi itu ya, seperti congenital adrenal hyperplasia gitu ya. Jadi itu seperti PCOS tapi bukan gitu ya. Oke, dari Bu Preli,
Izin bertanya, saya sudah konsul dengan dokter kandungan dan didiagnosa mengidap PCOS. Namun setelah baca-baca terkait, PCOS tidak ada pada diri saya, tanda-tanda PCOS, kecuali ukuran sel telur saya yang kecil. Semenjak didiagnosa PCOS, saya sudah mengkonsumsi obat diabetes tipe 2 selama 2 bulan dan berat badan saya semakin turun 6 kilo. Menurut dokter, sebaiknya apa yang harus saya lakukan ke depan untuk pengecekan berikutnya? Oke, ya mungkin seperti ini, berarti yang ada hanya ini aja ya, hanya sel telur ya. Sebenarnya PCOS harus tegak oleh oleh 2 dari 3 kriteria, yaitu tadi ada mens tidak teratur, kemudian ada tampilan hiperandrogen, kumis dan bulu kaki biasanya. Kalau susah ya dicek benar-benar pakai laboratorium. Kemudian juga bisa tadi dari USG tampak tanda-tanda kista-kista kecil-kecil kurang dari 1 senti yang menumpuk lebih dari 12 jumlahnya gitu ya. Kedepannya ya tentu rutin cek dengan dokternya apakah mensnya menjadi teratur atau tidak gitu ya. Terus kalau misalkan mensnya jadi teratur, kita juga mesti pantau apakah si mensnya menghasilkan sel telur atau tidak ya. Itu caranya bisa 2. Bisa 1 ke dokter di USG pada saat hari ke-12 atau beli ovulation kit, LH kit ya. Itu dites misalnya di hari ke-14 itu apakah LH kitnya jadi positif atau enggak. Karena kalau dia positif artinya produksi telurnya sudah normal. Kalau sudah normal berarti ya normal, semuanya normal gitu ya. Oke, dari Ibu Arwiyah, izin bertanya, saya sudah laparoskopi, tetapi pasca LO, haid saya, volume darah haidnya sedikit, dan hari haidnya lebih cepat 4-5 hari, yang biasanya 7-8 hari. Apakah ada hubungannya dengan PCOS? Ya, sebenarnya sih 4-5 hari itu masih kehitung normal ya. Jadi sebenarnya ini belum tahu apakah ini ada hubungan dengan PCOS atau tidak. Sebaiknya Ibu USG, dan nanti kita bisa lihat apakah ada tampilan PCOS-nya atau enggak. Karena PCOS ini bukan dari lama haid yang berdarahnya, tapi lebih dari pola haidnya, apakah datangnya rutin tiap bulan bisa diprediksi atau tidak, atau tidak bisa diprediksi gitu ya. Kalau tidak bisa diprediksi, kemungkinan PCOS. Tapi kalau bisa diprediksi, oh tahu saya besok atau lusa pasti haid, oh kemungkinan itu siklusnya menghasilkan telur, jadi tidak PCOS ya. Oke, daripada Niwi Piguna, tanya lagi, benar nggak ya manfaat minum air optimal bisa mencegah PCOS? Dan PCOS bisa muncul akibat riwayat PCOS yang orang tua yang mengalami PCOS? Oke, jadi kalau di sini ya, air itu tadi, ya air itu manfaatnya adalah untuk membuat intermittent fasting berhasil, alias supaya tidak makan ya. Jadi snack diganti air gitu. Kemudian PCOS bisa muncul bila riwayat PCOS orang tuanya. Nah ini sebenarnya bukan genetik ya. Kalau dicari genetiknya sampai sekarang juga genetiknya nggak tahu apa gitu. Nah yang ada adalah pola makan di rumah diturunkan ke anaknya, pola ngemil di rumah diturunkan ke anaknya gitu ya. Ya, karena orang tua seringnya takut anaknya kelaparan, jadi disodorin makanan terus-menerus gitu ya. Ya, dari Bu Winnie, dok, apakah PCO dan PCOS itu beda atau ada kayak stadium-stadiumnya nggak dok? Oke, ya PCO dan PCOS itu bedanya cuma 1 huruf S alias sindromnya ya. PCO tanpa S itu adalah artinya temuan USG. Dalam USG ditemukan polycystic ovary, indung telur dengan kista yang banyak, itulah definisinya. Sedangkan pakai S jadi sindrom dengan gejala-gejala yang menyertainya, begitu ya Bu. Ya stadium sih nggak ada ya, tapi ya mungkin dinilai keparahannya dari jarak mensnya. Kalau mensnya udah benar-benar jauh sekali, misalnya 1 tahun sekali mensnya, itu mungkin udah sangat-sangat parah gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke YouTube ya, ada beberapa pertanyaan. Dari YouTube, dari Bu Catherine, thank you dok atas presentasi yang menarik. Dok, kalau untuk pasien dengan insulin basal, apakah masih bisa dilakukan intermittent fasting? Oke, jadi untuk yang insulinnya itu, jadi begini, kalau memang punya kelainan diabetes tipe 1 yang tidak bisa memproduksi insulin, ya tentu tidak bisa menjalankan intermittent fasting ya. Tapi kalau insulinnya normal-normal saja, tidak ada masalah untuk menjalankan intermittent fasting ini. Kenapa? Karena insulin ini kalau diperiksa secara random biasanya normal. Bagaimana kita tahu kita insulinnya udah terganggu? Harus dites dengan insulin 2 jam pos makan. Jadi diperiksanya seperti diabetes perlakuannya, dikasih makanan dulu baru diperiksa gitu ya. Nanti kita akan lihat apakah reaksi insulinnya itu berlebihan atau enggak gitu. Oke. Kemudian dari Ibu Windy, dokter, jenis olahraga yang paling efektif untuk meningkatkan sensitivitas insulin? Ya jawabannya tidak ada ya. Jadi rupanya meningkatkan sensitivitas insulin itu bukan dengan olahraga ya, karena dari contoh-contoh yang saya baca, yang atlet-atlet yang jagoan olahraga, pelatih fitness kena PCOS juga. Kenapa? Karena
pola makan yang diajarkan di ilmu fitness itu memang carbo loading, makan karbo sebanyak-banyaknya itu sebelum olahraga ya. Nah, ketika PT-PT ini atau si trainer ini diajarkan, PCOS ini bisa disembuhkan dengan mengubah pola makan dan intermittent fasting, jadi dominan makan protein lemak, ternyata bisa gitu, sembuh dan akhirnya hamil gitu ya. Oke, pertanyaan berikut dari Bu Mega Nurella. Dok, mohon maaf kalau topik, izin bertanya dok, kalau kista dermoid apakah harus selalu operasi? Saya disarankan operasi laparotomi karena 2 tahun lalu pernah laparoskopi kista endometriosis. Oke, jadi emang dermoid mah harus dioperasi ya, karena kalau sudah pecah itu akan nempel di mana-mana. Dan juga dermoid itu sesuatu isi yang seperti dari kulit. Jadi isi kistanya seperti jaringan kulit yang ada lemaknya, ada rambutnya, kadang juga ada tulangnya gitu ya. Dan itu tentu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan memang dia akan tumbuh dan juga bahayanya takutnya berubah menjadi keganasan gitu. Lalu disarankan untuk laparotomi, ya tergantung sebenarnya ya. Kalau misalkan dulu laparoskopinya bersih, bisa laparoskopi lagi, nggak ada masalah ya. Kalau dan tergantung ukurannya. Kalau kista dermoidnya besar sekali, memang misalnya 10 cm lebih, memang lebih baik laparotomi. Tapi kalau masih kisaran 5 cm gitu, masih bisa laparoskopi ya. Oke, dari Ibu Kika Mariska, dok saya didiagnosis ada miom 6 cm dan PCO. Apa dulu yang harus saya obati? Oke, PCO atau miomnya, saya umur 28 tahun, sudah 3 tahun menikah, belum hamil juga, betul. Jadi ini harus dua-duanya ya. Jadi sebenarnya sih PCO duluan. Kenapa? Karena kalau utamanya susah punya anak itu pasti karena PCO-nya, karena tidak ada produksi sel telur. Kalau produksi sel telur tidak terganggu, maka dengan mudah, bukan dengan mudah ya, tentu ada peluang untuk hamil begitu. Ya, tapi nanti miomnya akan mengganggu si kehamilannya begitu. Terkecuali miomnya posisinya ada di dalam rahim, dalam rongga rahim ya. Jadi miom itu bisa berposisi di lapisan luar rahim, di tengah maupun di bagian dalam dari rongga rahim. Kalau yang posisinya di tengah maupun di bagian dalam itu sangat mengganggu, terpaksa memang harus operasi dulu juga ya. Cuman miom ini memang resiko untuk kambuhnya cukup besar ya, 20% ke 30% kira-kira. Jadi ya kalau menurut saran saya sebaiknya sih PCO-nya dulu, kembalikan dulu si polanya, kalau udah normal baru operasi miom, kemudian setelah operasi pastikan dalam 6 bulan ke depan setelah operasi sudah hamil gitu ya, dengan metode alami maupun berbantu. Gitu. Oke, lalu dari Bu Arini, apakah PCOS harus gluten free dan dairy free? Oh tidak, justru kebalik ya. Jadi ini mah urusannya beda. Kalau gluten itu adalah kelainan di pencernaan, dairy juga untuk lactose intolerance ya. Untuk PCOS itu tidak ada kaitannya dengan ini ya. PCOS itu harus glucose free ya, flour free ya, tepung free gitu, dan dairy justru disarankan. Dairy itu lemak-lemaknya disarankan untuk PCOS ya. Akan membuat kenyang lebih lama, tidak perlu ngemil. Oke, baiklah. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Jadi baiklah. Kalau begitu terima kasih sudah menghadiri seminar ini, webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa menambahkan pengetahuan mengenai PCOS. Tentu PCOS kalau ini dijalankan akan mengembalikan siklus mens yang baik ya. Nanti misalkan mau program hamil bisa kembali menjalankan program hamil yang alami maupun yang berbantu ya. Tentu dari kami dari Bandung Fertility Center siap untuk membantu ibu dan bapak untuk mendapatkan buah hati. Di fasilitas kami tersedia layanan infertilitas mulai dari yang sederhana, dari alami maupun inseminasi dan juga bayi tabung ya. Untuk bayi tabung kebetulan kami adalah yang terdepan di Bandung dengan siklus terbanyak setahun dan juga keberhasilan yang tertinggi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk appointment silakan mengakses website kami dan jadi Linktree Bandung Fertility Center untuk mengontak kami. Terima kasih. Saya Dr. Edwin Kurniawan undur diri dan selamat sore.